Buat sore ini, kami mengucap syukur seberapapun kami yang ada, kami percaya bahwa Engkau hadir dan Engkau siap bagi memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka pertemuan sore hari ini. Amin. Baik, apakah ini layarnya kelihatan? Belum, Pak Petra. Belum ya? Sebentar. Saya tadi maaf, ini ada kesalahan di mouse saya, nggak mau bergerak. Ya. Apakah ini kelihatan? Belum, Pak. Belum ya? Ini? Belum ada share Ini screen. juga? Belum ada share. Oh, maaf. Iya, maaf. Lupa saya. Ya, kelihatan ya? Iya, sudah, Pak. Makasih. Ya, terima kasih. Ya, selamat sore Ibu Bapak sekalian yang ada di ruang Zoom ini. Sore hari ini, seperti lagu tadi, saya terinspirasi sekali. Saya ingin memberikan judul Bagi Allah Tidak Ada Yang Mustahil. Ini diambil dari Kitab Lukas pasal yang pertama. Ini dikatakan oleh malaikat kepada Maria. Maria bilang, bagaimana mungkin saya belum punya suami? Malaikat itu bilang, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di dalam kehidupan ini kita akan menemui banyak sekali persoalan dan masalah. Karena itu kita butuh Allah yang bisa mengatasi semua persoalan dan masalah. Kalau kita dengar kesaksian dari Ibu Desi tadi, berbagai persoalan dan masalah menghampiri hidupnya. Tetapi Allah sudah menjadi jawaban. Dan ke depan, Allah juga akan terus menjadi jawaban. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Saya akan mengambil beberapa contoh dari yang tertulis di dalam Alkitab. Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa ada 3 kebenaran sejati. Yang pertama, Allah itu nyata. Dia nggak kita lihat, mungkin kita nggak merasakan, nggak merinding-merinding gitu ya. Kita nggak pernah lihat, tapi dia nyata. Mungkin saudara nggak percaya Allah itu ada. Mungkin saya nggak tahu, tapi Allah itu nyata. Nyata, itu yang pertama. Kedua, Alkitab berisi firman Allah. Alkitab yang kita pegang berisi firman Allah. Dan yang ketiga, firman Allah pasti terjadi. Apa yang difirmankan oleh Allah bagi kita secara pribadi maupun kelompok itu pasti terjadi. Ya, jadi pegang baik-baik hal ini. Dan saya mulai dari Kejadian 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Apa yang terjadi pada Abraham umur 100 tahun bukan mujizat yang dimaksudkan Tuhan, karena setelah istrinya mati, Sarah, Abraham masih menikah lagi dan masih punya anak. Mujizat ini terjadi pada istrinya. Istrinya Abraham tuh melahirkan Ishak pada umur 90 tahun. Jadi kurang lebih 88 atau 89 tahun dia mengandung. Pada usia itu dia mengandung Ishak dan lahir umur 90. Pada saat masih muda, Sarah ini
adalah wanita yang mandul. Dan pada usia dia hamil Ishak, 88 atau 89 tahun, karena 9 bulan kemudian dia melahirkan, kurang lebih 88, 89 tahun, dia sudah mati haid. Jadi Allah bisa mengatasi kemustahilan yang double portion. Mustahil yang dua kali. Yang pertama mandul, yang kedua sudah mati haid. Allah yang kita sembah mampu mengatasinya. Tidak ada yang mustahil baginya. Keluaran 14 ayat 22. Ini cerita saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Sedang di kiri kanan mereka air laut itu menjadi tembok bagi mereka. Saudara, dibilang di tempat yang kering, dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Di tengah laut nggak ada tempat yang kering. Kalau tempat yang kering adanya di pinggir. Kalau di tengah pasti basah. Tapi atas izin Allah yang tidak ada yang mustahil baginya, orang Israel bisa menyeberangi lautan, berjalan kaki, gerobaknya lewat. Dan bukan itu saja. Pada saat barisan belakangnya sudah melewati pertengahan, orang Mesir masuk dan laut menutupi mereka. Inilah Allah yang mengatasi segala kemustahilan. Kalau perlu dibuat jembatan butuh waktu yang sangat panjang. Tetapi Allah mengatasi kemustahilan itu. Tidak ada yang mustahil baginya. Ada tembok dari air. Saudara bayangkan, tembok dari air. Nggak pernah kita lihat. Tapi Allah mampu melakukannya. Ini cerita yang ketiga dari 2 Raja-Raja ayat 7, 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang kedua. Tetapi perwira raja yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Pada saat itu Israel sedang dikepung oleh Raja Aram. Dan mereka sudah kesulitan makanan. Nggak ada yang bisa masuk, nggak ada yang bisa keluar masuk, udah nggak mungkin karena dikepung. Samaria dikepung, tidak ada yang bisa keluar. Dan mereka bingung, ini gimana makan? Semuanya sudah mulai kelaparan. Dan tiba-tiba Nabi Elisa ngomong seperti ini. Setelah saya nggak tahu berapa lama ya, tapi mungkin berbulan-bulan dikepung, Nabi Elisa ngomong, besok pada jam ini juga kita akan memperoleh, kurang lebih begitu ya, kita akan memperoleh makanan. Dan perwira raja ini yang menjadi ajudan raja bilang, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Perwira raja ini nggak percaya bahwa Allah bisa mengatasi segala kemustahilan. Dan 4 orang kusta berjalan masuk ke dalam perkemahan orang Aram. Dan mereka mendapati bahwa kemahnya sudah kosong. Karena Allah bertindak sendiri, mengusir orang-orang. Nggak ada satu orang pun yang tahu. Dan orang kusta ini merasa bahwa mereka harus lapor, dan mereka lapor. Dan digenapilah apa yang dikatakan oleh Nabi. Dalam 24 jam Allah memberikan makanan kepada orang Israel secara berlimpah-limpah. Kita punya Allah yang bisa mengatasi kemustahilan. Yang keempat adalah di Kisah Para Rasul. Di Perjanjian Baru. Oh, di Perjanjian Baru, di kitab Injil kita melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat. Tapi ini di Kisah Para Rasul. 2 orang rasul, Rasul Petrus dan Yohanes,
mau masuk ke bait Allah, mau berdoa. Ada orang lumpuh yang meminta kepada mereka. Dan di sini dicatat lalu Rasul Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Dan orang itu ia melonjak berdiri lalu berjalan. Allah kita bisa mengatasi banyak hal. Hal yang kita rasa, nggak mungkinlah terjadi. Seperti perwira raja itu. Merasa, nggak mungkin ini. Mungkin saudara sedang menghadapi persoalan yang saudara bilang, nggak mungkin, ini nggak mungkin. Percayalah bahwa Allah sanggup mengatasi segala persoalan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita punya Allah yang bisa mengatasi segala permasalahan, saudara. Tetapi semua tidak hanya menjadi bagian Dia, tetapi juga ada bagian kita. Ini maaf, ini ada yang salah di bagian atas, harusnya saya lupa hapus. 1 Tesalonika 5 ayat 15 sampai 19. Ini menuliskan bagaimana kita seharusnya berperan. Maaf. Karena nggak semuanya bagian Allah. Allah memiliki bagian yang mengatasi kemustahilan. Tetapi kita juga punya peran di dalam kehidupan ini. 1 Tesalonika ayat 15 sampai 19 berkata begini, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan padamkan roh. Inilah yang Tuhan ingin yang menjadi bagian kita. Dalam kita mengharapkan, dalam kita menghidupi kehidupan ini, selalu ada bagian kita yang harus kita lakukan. Bagian kita bukanlah melakukan mujizat-mujizat, bagian kita adalah yang akan saya bilang ini ya. Saya mencoba mengurutkannya. Yang pertama adalah firman dan doa. Tadi saya bilang di bagian awal bahwa Allah itu nyata. Kita nggak pernah lihat dia, saya nggak pernah lihat. Secara fisik saya nggak pernah lihat. Tetapi dia nyata, saudara. Saat kita mau baca firman dan kita mau berdoa, saat kita membangun hubungan dengan dia, dia akan nyata dalam kehidupan kita. Saat kita jauh dari dia, kita akan dipenuhi oleh banyak hal yang terutama adalah ketakutan. Takut, saudara. Saya pernah jauh dari Tuhan. Dan saya merasakan bagaimana ketakutan yang ada di dalam diri saya menguasai saya. Tetapi waktu saya mengambil tindakan untuk mulai baca firman, mulai berdoa, saya mengalami sesuatu yang berbeda dan pelan-pelan ketakutan itu mulai minggir, mulai hilang. Hari-hari ini saya berusaha kembali setelah beberapa tahun cuma baca firman aja tidak punya satu target. Dalam 2023 sampai hari ini saya punya target untuk baca firman dari Kejadian sampai Wahyu dalam setahun sesuai dengan format bacaan yang ada di dalam ibadah harian. Nggak mudah, saudara, tetapi bisa dilakukan. Kejar-kejaran, kadang ketinggalan, kejar lagi, ketinggalan, kejar lagi.
Kenapa? Karena saya memperoleh kekuatan. Saya memperoleh satu pengharapan. Setiap kali saya baca firman, kayaknya ada sesuatu yang Tuhan berikan buat saya. Dan doa, membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, dampak dari firman dan doa ini adalah roh yang menyala-nyala. Saat kita tidak dekat dengan Tuhan, pasti roh kita padam. Saat kita dekat dengan Tuhan, roh kita mulai menyala kembali. Semakin dekat, semakin menyala dia. Jadi, jangan padamkan roh. Jangan jauh daripada firman dan doa. Lakukan, saudara. Karena ini bagian kita. Kalau kita lakukan bagian kita, Allah akan lakukan bagian dia. Kalau kita renungkan baik-baik kehidupan kita, saudara. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Tidak pernah. Sesuai sama apa yang tadi dialami oleh Ibu Desi. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Tapi siapa yang pergi? Kita yang pergi meninggalkan Tuhan. Kita yang menjauh dari Tuhan. Akibatnya roh kita padam. Karena itu firman dan doa. Terus itu akan menghidupkan kembali api yang padam. Ini bagian kita. Kita nggak bisa nuntut Tuhan, tapi kalau kita nggak mau lakukan bagian kita, kita harus lakukan. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala. Dalam segala, mengucap syukur Tuhan kepada Tuhan. Kalau kita mengalami satu persoalan dan masalah, kita mengucap syukur. Mengucap syukur bukan karena masalah itu. Mengucap syukur karena Tuhan akan bertindak. Karena Tuhan ada di pihak kita. Karena Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Akan menyatakan kuasanya. Mengucap syukur. Sambil menanti-nantikan. Apa yang akan Tuhan lakukan. Ucap syukur dalam segala hal. Hal yang senang kita ucap, menyenangkan, yang membuat kita bersuka cita, kita mengucap syukur. Tapi dalam hal-hal yang persoalan dan masalah, kita juga mengucap syukur. Tadi Ibu Desi menyinggung, saya bersyukur Tuhan mengizinkan hal ini. Karena kalau enggak, saya enggak akan dekat sama Tuhan. Saya enggak akan mengalami hal ini. Sekalipun mengalami pergumulan yang tidak mudah, sekalipun mengalami persoalan dan masalah yang berat, tetapi setelah beberapa waktu Ibu Desi mulai melihat bagaimana Tuhan menolong. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan Tuhan mengingatkan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Mengucap syukur, mengucap syukur dalam segala. Karena inilah yang Tuhan ingin. Saudara ingat bangsa Israel keluar dari Mesir, perjalanan yang mungkin 2 minggu sampai 1 bulan, karena mereka bersungut-sungut 40 tahun muter-muter di padang gurun. Mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang keempat adalah berbuat baik dan jauhi kejahatan. Kalau gayanya Tuhan Yesus nih, kalau gayanya Tuhan Yesus bilang, kalau tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jangan tonjok. Itu gayanya Tuhan Yesus. Berbuat baik, sekalipun kepada orang yang kita nggak suka, atau yang tidak suka kepada kita. Jauhi kejahatan. Karena nggak dibilang berbuat baik kepada orang yang baik kepada kamu, atau kepada orang yang berjasa kepada kamu. Enggak, berbuat baik dan jauhi kejahatan. Ini yang Tuhan ingin, dan ini yang menjadi bagian kita. Kalau tadi malaikat bilang, di Markus 10 ayat 27, Tuhan Yesus yang berkata, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah.
Tuhan Yesus seolah-olah ingin menekankan kepada kita bahwa segala sesuatu bagi Allah tuh mungkin. Mungkin kita pikir nggak bisa, udah hilang harapan. Tetapi segala sesuatu mungkin bagi Allah. Saudara lihat Rasul Paulus bisa berubah begitu hebat. Rasul Petrus bisa berubah jadi seperti orang yang baru gitu ya, yang berbeda, sangat berbeda dengan dulu. Berubah, saudara. Sesuatu yang nggak mungkin sudah terjadi. Tetapi tahukah saudara, saya mendapatkan sesuatu yang bahkan menurut saya ini, wow, ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Saudara siap? Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, Tuhan Yesus yang bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nggak ada yang mustahil. Kalau kita percaya kepada Tuhan, nggak ada yang mustahil. Nggak ada. Kalau saudara sedang menantikan seorang anak hari ini, dan dokter bilang, nggak mungkin, ilmu pengetahuan bilang, nggak mungkin, saya mau kasih tahu sama saudara, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nggak ada. Kalau saudara sedang sakit hari ini, saudara bergumul dengan keras, saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan Yesus yang bilang, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita yang harus memilih. Apakah kita percaya dengan keadaan kita? Atau kita percaya kepada dokter? Atau kita mau percaya kepada apa yang Yesus katakan? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mari kita lakukan bagian kita. Firman dan doa. Jangan padamkan roh. Ucap syukur dalam segala hal. Berbuat baik dan jauhi kejahatan. Saya selesai. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Buat firman-Mu pada malam hari ini. Yang mengingatkan kami. Secara khusus. Engkau mau kami memahami. Bahwa bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Bahkan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus memegang ini. Biar kami terus mau mendekat kepadamu. Biar kami terus mau menyalakan, mau roh kami bernyala-nyala Tuhan. Biar kami terus mau mengucap syukur. Biar kami terus mau berbuat baik dan menjauhi kejahatan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat sore hari ini. Dan aku mau berkata bahwa akan ada terjadi terobosan buat setiap kita yang percaya kepada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan doa dan syukur kami. Amin.